Kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mohon penyertaan-Mu di ibadah pagi ini. Semoga Kau menyertai kami dari awal ibadah kami, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dan berkati juga kami agar mendengarkan firman-Mu dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami panjatkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak, pagi ini kita akan mengangkat satu pujian. Kita bersyukur karena dari malam hingga berakhir sampai pagi ini kita diberikan semangat. Oke, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan dari terbit matahari.
kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk, Miss ajak kita untuk mengambil sikap hati. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh bangun pagi, kami sudah boleh memuji nama Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan dibawakan, yang akan kami dengar, sehingga firman Tuhan ini boleh mengajarkan kami untuk semakin taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan tentang kejujuran. Nah sebelumnya Miss mau ajak kita baca satu ayat dulu ya. Kita mau baca di dalam kitab Amsal pasal 14 ayatnya yang kedua. Kalau anak-anak yang punya Alkitab, boleh buka Alkitabnya, kitab Amsal pasal 14 ayatnya yang kedua. Kalau yang tidak punya Alkitab, boleh lihat ya di depan, di layar anak-anak sudah ada teks yang Miss buat. Jadi kita bisa baca bersama-sama. Oke? Mari kita baca bersama-sama Amsal pasal 14 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Nah, anak-anak, sebelum Miss lanjutkan ceritanya, Miss mau ajak anak-anak untuk lihat satu video. Kita mau lihat ya, kira-kira di video ini apa yang terjadi sama anak yang ada di dalam video itu. Kita lihat sama-sama ya. Yuk, kita lihat yuk. Kenapa, Caleb? Tidak. Caleb, kamu tahu kenapa Yehova mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi, dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Caleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku meminta maaf sama Mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama.
Nah anak-anak, tadi kita udah lihat ya cerita di dalam video. Siapa nama anaknya? Kaleb, betul ya. Namanya adalah si Kaleb. Si Kaleb melakukan apa tadi? Dia jujur tidak? Dia tidak jujur ya. Dia tidak jujur karena dia tidak mau mengakui kalau dia sudah pecahkan vas bunga punya mamahnya. Nah, tapi tadi di akhir video kita juga lihat kan? Akhirnya Kaleb mengakui tidak kalau dia salah? Dia mengakui ya. Dia lebih pilih jujur atau tidak jujur? Dia lebih pilih untuk jujur. Kenapa? Karena supaya sama seperti Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita itu harus hidup jujur? Nah, sebenarnya anak-anak di dalam Alkitab ya, dalam Alkitab ini sudah berulang-ulang kali loh kita dikasih tahu tentang pentingnya dan berharganya sebuah kejujuran. Nah, di dalam Alkitab dibilang kalau kita hidup jujur, maka kita akan semakin bersukacita di dalam Tuhan. Kita juga akan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Ya, kita juga akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Bukan hanya itu, ya, hati kita juga akan dipenuhi dengan kebaikan dan kebenaran. Serta ini yang paling penting, kalau kita hidup jujur, pasti kita hidup takut akan Tuhan. Anak-anak, kita bisa melihat bagaimana kejujuran itu juga dipandang sangat penting dan berharga oleh Tuhan loh. Kenapa? Alasannya bukan karena kejujuran itu baik dan ketidakjujuran itu buruk, tapi karena kejujuran itu berhubungan langsung dengan cara kita memandang dan memperlakukan Tuhan. Nah, di dalam kitab Amsal yang tadi sudah kita baca, ya, sudah jelas dikatakan di sana bahwa siapa yang berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Nah, ini artinya kalau kita hidup jujur, maka sudah pasti hidup dengan takut akan Tuhan dan membuktikan bahwa kita ini menghormati Tuhan sebagai pencipta kita. Tapi kalau kita masih suka berbohong dan tidak mau jujur, itu sama saja seperti kita menghina Tuhan yang sudah menciptakan kita. Anak-anak, mengapa kalau kita berbohong, kita tidak jujur, kita dibilang menghina Tuhan? Ini berhubungan dengan siapa sumber pembohong dan bapa segala pendusta. Ada yang tahu nggak siapa? Bapa sumber segala dusta. Ada yang tahu? Dia adalah si iblis. Nah ya, jadi ketika kita lebih memilih untuk berbohong daripada jujur, itu berarti kita lebih memilih menuruti kemauannya iblis dibandingkan kemauannya Tuhan. Kita lebih memilih untuk menghina Tuhan daripada kita takut akan Dia. Nah, oleh karena itu, Miss mau mengajak setiap anak-anak ya supaya kita selalu hidup jujur. Jujur dalam mengerjakan tugas dan ulangan misalnya. Kalau kita dikasih tugas, dikasih ulangan sama guru kita, harusnya yang kerjakan siapa? Kita atau orang tua kita? Kita kan? Bukan orang tua kita kan? Nah, ya, kalau kita kerjakan tugas, kita juga harus jujur. Jangan orang lain yang kerjakan tugas, terus waktu kita dikumpulkan, ditanya sama gurunya, siapa yang kerjain tugasnya? Kita ngaku-ngaku, saya yang kerjakan ya. Nilainya bisa bagus, siapa yang kerjakan? Saya yang kerjakan. Padahal orang lain yang kerjakan. Nah, termasuk misalnya kalau papa mamanya mau kerjakan latihan dan ulangan anak-anak, maka anak-anak harus berani ngomong, kasih tahu sama orang tua. Tidak boleh dikerjakan ya, karena yang sekolah itu saya, bukan papa dan mama. Ya, jadi saya mau berbuat jujur. Saya mau katakan ini tugas yang saya buat sendiri. Saya kumpulkan ke guru saya. Lalu kemudian kalau kita tidak sengaja merusak barang orang lain, kita juga harus mau berkata jujur, harus mau mengakui kesalahan kita. Jangan kita tutup-tutupi ya, jangan kita malah berbohong terus malah tuduh orang lain. Itu juga tidak boleh. Nah, anak-anak, kita harus selalu menerapkan hidup jujur dalam diri kita supaya guru-guru kita, orang tua kita, bahkan teman-teman kita bisa percaya kepada kita. Sama seperti cerita Kaleb tadi. Ketika kita jujur, berarti kita sedang membangun jembatan hubungan yang baik dengan teman dan
orang tua kita, lalu dengan guru kita juga, dengan Tuhan juga. Tapi waktu kita sekali berbohong, terus kita berbohong terus, tidak berbuat jujur, maka sama saja seperti kita merubuhkan jembatan itu ya, memutuskan hubungan kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, kalau kita hidup jujur, pasti Tuhan Yesus akan senang. Tapi kalau kita masih suka berbohong, yang senang adalah siapa? Si iblis ya. Jadi anak-anak mau menyenangkan siapa? Mau menyenangkan Tuhan atau mau menyenangkan iblis? Nah, jawabannya adalah anak-anak sendiri yang tahu ya. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, ayo kita belajar seperti si Kaleb tadi ya. Dia mau memilih untuk hidup jujur supaya bisa sama seperti Tuhan Yesus. Dia mau berkata jujur supaya orang-orang yang ada di sekitarnya bisa percaya kepada dia. Yuk kita mulai hari ini kita belajar untuk hidup jujur ya. Miss yakin pasti anak-anak yang ada di rumah bisa belajar untuk hidup jujur. Oke? Yuk kita berdoa lagi ya. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami boleh selalu hidup jujur dengan apa yang kami lakukan. Tuhan Yesus, bantulah kami mulai hari ini. Kami mau menjadi anak-anak yang taat. Kami mau menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami boleh semangat untuk mengerjakan tugas-tugas kami di rumah, sekalipun sulit, sekalipun terkadang kami tidak mampu mengerjakannya, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong kami di dalam mengerjakannya. Biarlah kami boleh selalu hidup jujur di dalam Tuhan, supaya kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Tuhan tetap berikan kami semangat, supaya minggu depan kami boleh semangat lagi mengikuti ibadah di sekolah kami secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, kita sudah ikut ibadah online hari ini. Miss berharap minggu depan kita masih punya semangat yang sama ya untuk ikut ibadah online. Jangan lupa kita terus berdoa sama Tuhan supaya coronanya cepat-cepat pergi ya. Jadi kita bisa cepat-cepat masuk sekolah, kita bisa ibadah lagi bersama-sama. Oke?